Hadis ini menjelaskan tentang haknya istri atau kewajibannya suami. Kewajiban suami diantaranya adalah memberi makan istri. Gak koyok ibu ambek bayi nih Pak, memberi makan terus istrinya didulang ngono. Ya, jadi memberi makan, memberikan nafkah kepada istrinya ketika suaminya juga makan, memberi pakaian kepada istrinya ketika suaminya juga berpakaian, dan tidak boleh memukul wajah istrinya, tidak boleh menjelek-jelekan, memperolok-olok istrinya, tidak boleh membiarkan istri itu kecuali kalau di tempat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Nurul Ihsan Perumahan Royal Mansion Sidoarjo rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram dan kitab Uqudud Jain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul mar'ati, haknya wanita, ala zauji, atas suami, ayyud'imaha, bahwasanya ia suami memberi makan kepadanya, idza tu'ima, ketika suami makan, wa yaksuha idza tasa, dan suami memberikan pakaian kepada istri ketika suami berpakaian, wala yadribul wajha, dan tidak boleh memukul wajah, wala yuqabbihu, dan tidak boleh memperolok-olok, menjelek-jelekan, wala yahjuru illa fil mabiti, dan tidak boleh membiarkan kecuali di dalam kamar tidur. Rawahu Tabrani wal Hakim. Ini ada hadis bagi suami istri. Jadi haknya istri, yang namanya hak istri berarti kewajibannya suami. Kalau kewajibannya istri berarti haknya suami. Hadis ini menjelaskan tentang haknya istri atau kewajibannya suami. Kewajiban suami diantaranya adalah memberi makan istri. Gak koyok ibu ambek bayi nih Pak, memberi makan terus istrinya didulang ngono. Ya, jadi memberi makan, memberikan nafkah kepada istrinya ketika suaminya juga makan, memberi pakaian kepada istrinya ketika suaminya juga berpakaian, dan tidak boleh memukul wajah istrinya, tidak boleh menjelek-jelekan, memperolok-olok istrinya, tidak boleh membiarkan istri itu kecuali kalau di tempat tidur. Jadi ini sing diuntungnya ibu-ibu malam iki. Bapak-bapak nek mangan nduk dalan, nduk njaba mangan sate,
Nek iso bojone ndok omahku ya mangan sate. Ngono Bu nggih. Cocok iki. Nang nduk dalan, nduk kerjaan sate, gule, nasi padang, nduk omah tahu tempe ambek kerupuk. Sakno bojone, Pak. Ya, paling tidak itu samalah, ya. Jadi, Dek, aku mau oleh rezeki, makanya aku mau mangan sate. Iya ta, Mas? Iya. Nek ngono ayo sampai takjak nyate. Nah, ngono loh, ya. Jadi makannya ini seimbang. Tetapi juga tidak boleh dibalik ibu-ibu mangane enak, bapak mangan biasa. Nduk oma masak sop iwak tahu tempe tok. Ibu-ibu PKK halang-halan, ya, hailing kemana itu makane jos. Ini juga nggak boleh. Ini kemarin saya sama teman-teman SMA ke Lembah Tumpang, Pak. Malang, tahu ya Lembah Tumpang? Iya, terus di sana pagi-pagi saya berempat makan pecel, ya, ikannya tempe tok tempe siji dari teman-teman. Nek mangan tempe ngene iki nggak mungkin kolesterol, nggak mungkin, tapi darah tinggi. Mewangkel kok tempe tok iki ya, darah tinggi, kolesterolnya enggak tapi darah tinggi, ya. Tapi sayurannya banyak. Wong jenenge mangan di tempat wisata ate adem-adem, mas yo pecel iwak tempe tok. Ngono ku ya enak, Pak. Ya. Jadi makan itu sesuai dengan tempat. Nah, sesuai kalau lapar itu makan itu sangat enak. Demikian juga bapak-bapak memberikan pakaian ketika bapak-bapak juga berpakaian. Artinya nek bapak-bapak itu sarunge kok BHS 3 juta umpamane. Ngono ku bojone ditukokno daster 30.000-an. Ya, ini juga nggak pas. Ya. Terus termasuk ibu-ibu ya juga gitu. Bapak-bapak gawe sarung gajah deloso. Ya. Gajah deloso sing murah ki lho Pak, nek gajah duduk sing rada larang sian. Ya. Lalu ibu-ibu tukune nanggone Indah Bodil sana 700.000. Ya, 800.000. Ini ya juga kurang pas. Terus bapak-bapak, nek ana ibu-ibu durhaka nujus itu boleh dipukul. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan kalau istrinya nujus atau durhaka itu dinasehati dulu. Setelah dinasehati, kok sih gak kena, dipisah ranjang. Ranjange ibu-ibu dikek kamar, ranjange bapak-bapak dikek nggone halaman. Lalu pos ladune. Ya, jadi pisah ranjang. Kalau pisah ranjang masih durhaka, bapak-bapak boleh memukulnya. Cuma memukulnya tidak boleh di wajah. Memukulnya dalam rangka memperingatkan, bukan menyakiti. Nek mukule koyok Mike Tyson di uppercut deloso Pak. Ya. Jadi sampai pukul pantate wae, Pak. Ya, ada ngomong pantate gawene cepuok, ngene ya. Jadi ibu-ibu tenang, nggak masalah gitu. Ya, jadi boleh memukul tapi tidak boleh wajah. Lalu bapak-bapak tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh menghina, tidak boleh memperolok-olok. Ya,
Jadi wis ngewelek no, ini juga tidak boleh. Tidak boleh membiarkan kecuali di tempat tidur. Jadi tempat tidur bah kon turu kono gak popo. Tapi jangan begini ya. Wis bojoku gak tak reken. Nah, ini tidak boleh. Tak dibiarkan apa saja bang ini tidak boleh, kecuali dibiarkan hanya di kamar apa. Jadi umpamanya kalau di luar nggak pas dinasehati, ya. Jadi kalau di kamar tidur dibiarkan monggo, karena dalam rangka apa mengingatkan dia. Jadi ibu-ibu, aku dipisah ranjang kebetulan tepak iki wis, ya. Jadi bapak-bapak biasa jaluk, iki gak jaluk cocok iki, ya. Jadi ini apa hak wanita. Kalau bapak-bapak kadang-kadang itu ngekei infak atau ngekei apa nafkah, ini harus ikhlas, ya. Nah, ibu-ibu sekarang tuh enak Pak, ibu-ibu itu bayarannya bapak-bapak biasanya itu ditransfer semuanya ke rekening ibu-ibu. Ada yang gitu Pak, ya. Jadi ke rekening ibu-ibu semuanya. Bapak-bapak yang ngaplok umpamane ya lo tuku bensin, Bu aku berangkat bensinin di jaluk mana balik jaluk Pak, balik jaluk Pak. Ngapunten Bapak-bapak, duwe iku nek wis mlebu nang wong wedok wangel metune. Ngoten Bu nggih? Lho nggih. Ibu-ibu itu suwe Pak metune Pak, wangel metune. Ini bapak-bapak langsung cepet metu bapak-bapak itu, ya. Jadi ini cekel bapak-bapak gampang nih, ya. Tapi paling tidak ada konsekuensi, kita harus memberikan nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri itu sedekah, ya. Jadi sedekah itu masuk, ya. Oleh karena itu ojo pelit-pelit terhadap istri. Terus istri ojo boros-boros Pak. Kadung jika enak kuwabe opo wae sak ketoke motone jidol jituku. Sekarang itu ngapunten, di tempat saya itu 1 RW Pak, 5 RT. Itu kan ada apa lapak-lapak itu, tapi di WA jual ini. Jadi kadang-kadang ibu-ibu nggak masak beli. Ono sing dodol daster, ono dodol apa. Buka tok nyekel begini ya. Ape gak tuku tuh kepengin tuku wae wong wedok iku. Ambek lu nggo ngene, kok apik iki ya? Kok apik? Pesen, Bu, pesen 1 ya. Istri saya kemarin itu pesen bendera, Pak. Enggak ngomong saya. Wong tak ngomong ini beli bendera, ukuran ambek bendera lawas, nyancange cek podo. Wes, karena di situ ada lapak-lapak itu jual bendera, beli bendera begitu. Terus ukurannya Bu, ya yang di jalan-jalan itu, oh yang sedang Bu. Setelah dikirim, saya suruh ngukur, saya sampe talekno kono. Yo gak pas. Ya. Jadi karena apa? Seneng belanja, Pak. Wong wedok iku seneng belanja, makane ibu-ibu sering saya katakan, barang itu ada barang kebutuhan dan barang keinginan. Nek kebutuhan berapapun harus dibeli Bu. Kalau keinginan semurah apapun nggak usah dibeli. Ya, sepatu wis duwe iki murah, ini diskon tuku. Ya, terutama ngapunten panci. Panci ku diewangi sampai tahu panci Pak ya? Ya, untuk masak itu diewangi sampai kredit. Ngono ku ngapunten sampai mati gaji gawe Pak. Diduwekek ndukure apa lemari, dekek ngisor longan sampai mati gaji gawe. Ini ibu-ibu, cuma ibu-ibu di suku asli. Ya, kalau di Royal Mansion itu podo wae. Jadi ibu-ibu kalau dikasih belanja, umpamanya bapaknya kasih belanja sedikit karena penghasilannya sedikit,
qanaah nerima Bu nggih. Tapi nek umpamane bapak-bapak iku pendapatannya 1 bulan 20 juta umpamane 1 bulan 20 juta kok jike mei sak wulan 3 juta ya iki kebacut ya. Tapi ibu-ibu umpamane kok bapak-bapak itu kok bapak-bapak ini umpamanya penghasilannya 15 juta 1 tahun umpamanya ya berarti ya ibu-ibu harus ridho jika didik alhamdulillah. Kalau ibu-ibu dibelanjani sedikit itu caranya begini Bu ya, beli tahu, beli tempe, terus pisaunya sampean beli di tempatnya Mas Wawan sing lewandep. tempe ini setipis-tipis ya. Jadi kalau memang nafkahnya sedikit ya kita atur demikian anaknya banyak umpamanya ya gitu Mbak. Kalau lewat gunung kan ada anak yang nawakal itu ya saudaranya belum makan jentek dewe iwake ya ibu sampai geleng-geleng dibagi. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini dan sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.